Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Melinda Putri dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan bercerita sejarah tentang Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan nasional wanita Indonesia asal Aceh yang sangat berpengaruh. Ia berasal dari keluarga bangsawan agamis di Aceh Besar. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Cut Nyak Dien menikah dengan Cuk Ibrahim Lamanga yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Semenjak Belanda menyerang Aceh untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Maret 1873, Cut Nyak Dien sangat bersemangat untuk melawan pasukan Belanda. Terlebihnya ketika suaminya gugur dalam peperangan melawan Belanda, semakin menyulut kemarahan dan kebencian pejuang wanita ini terhadap bangsa Belanda. Ia kemudian menikah lagi dengan Tuk Umar di tahun 1880. Bersama dengan Tuk Umar dan para pejuang lainnya, Cut Nyak Dien semakin gencar melakukan serangan terhadap Belanda. Sepeninggalan suaminya kembali gugur dalam pertempuran, Cut Nyak Dien terus melanjutkan perlawanan kepada Belanda. Namun, Cut Nyak Dien akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Ia dibuang ke Sumedang dan menghembuskan nafas terakhirnya di sana pada tanggal 6 November 1908. Singkat ceritanya, Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Tanggal lahirnya belum tentu pasti. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang sangat taat dalam beragama. Ayah Cut Nyak Dien bernama Tuk Nanta Setia yang merupakan seorang ule balang ke-6 Mukim, tempat tinggal Cut Nyak Dien, dan merupakan keturunan Muhammad Sarti, seorang perantau dari Sumatera Barat. Sedangkan ibu dari Cut Nyak Dien merupakan seorang putri ule balang Lampaga. Semasa kecilnya, Cut Nyak Dien dikenal sebagai seorang gadis yang cantik, apalagi dengan pendidikan di bidang agama dan rumah tangga yang diperolehnya, membuat banyak laki-laki menarik. Pada tahun 1863, ketika Cut Nyak Dien berusia 12 tahun, dirinya dinikahkan oleh orang tuanya dengan Tuk Cuk Ibrahim Lamanga, seorang pria yang merupakan putra tunggal dari ule balang yang ke-13. Pada Perang Aceh, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dengan armada Citadel van Antwerpen. Belanda mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan. Kemudian pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf berhasil mendarat di pantai Ciremen dan langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian membakarnya. Perlakuan Belanda tersebut memicu perang Aceh. Pasukan Aceh saat itu dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah. Meski Belanda terjun dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, Kesultanan Aceh bisa menangkan perang pertama dengan tertembaknya Kolher. Kemudian, pada tahun 1874 sampai dengan 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah Namukin berhasil diduduki Belanda, begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan Belanda. Kondisi ini memaksa Cut Nyak Dien dan bayinya mengungsi bersama rombongan lainnya. Namun, suami Cut Nyak Dien tetap bertekad dan ingin merebut kembali daerah Namukim. Sayangnya, Ibrahim Lamanga bertempur tewas dalam peperangan pada tanggal 26 Juni 1878. Peristiwa ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Dan setelah bertemu Tuk Umar, setelah kematian suaminya, Tuk Umar datang melamar Cut Nyak Dien. Namun Tuk Umar yang merupakan tokoh pejuang Aceh awalnya ditolak oleh Cut Nyak Dien, tapi karena Tuk Umar memperbolehkan Cut Nyak Dien
untuk ikut bertempur, Cut Nyak Dien akhirnya menerima pinangan Tuk Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Bergabungnya kedua insan ini menciptakan lonjakan moral dan semangat para pejuang Aceh yang semakin berkobar. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda berlanjut dan lalu tercetuslah perang Fisabilillah. Ada yang unik dari strategi perperangan dari Tuk Umar, dirinya mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda. Strategi ini berlanjut dengan penyerahan diri Tuk Umar beserta pasukan yang berjumlah 250 orang. Strategi ini akhirnya berhasil menggelabuhi Belanda hingga mereka memberi Tuk Umar gelar yaitu Tuk Umar Johan Pahlawan dan menjadikan Tuk Umar sebagai komando unit Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Di saat kekuasaan dan pengaruhnya cukup besar, Tuk Umar memanfaatkan momen tersebut untuk mengumpulkan Aceh di pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Tuk Umar sudah cukup, Tuk Umar melakukan rencana palsu di mana dirinya ingin menyerang basis Aceh. Tuk Umar dan Cut Nyak Dien pun pergi dengan seluruh pasukan yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan berat, senjata, dan amunisasi Belanda. Dan mereka pun tidak pernah kembali ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan tersebut disebut Hertford dan Tuk Umar, pengkhianatan Tuk Umar. Akhir hidup Cut Nyak Dien, Belanda akhirnya berhasil menyingkirkan Tuk Umar. Namun kematian sang suami tak membuat Cut Nyak Dien gentar. Dirinya tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah pendalaman Melabu dengan pasukan kecilnya. Pasukan Cut Nyak Dien terus bertempur hingga kalah pada tahun 1901. Karena tentara Belanda sudah sangat terbiasa untuk berperang di daerah Aceh, di sisi lain Cut Nyak Dien sudah semakin tua dan kondisi matanya mulai merabun. Dirinya juga menderita encok dan jumlah pasukan terus berkurang. Bahkan pasukannya kesulitan untuk memperoleh makanan. Akhirnya Cut Nyak Dien pun tertangkap dan kemudian dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun encoknya berangsur sembuh, tapi sayangnya Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien menghembuskan nafas terakhirnya karena faktor usia. Makam Cut Nyak Dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu pun karena permintaan Gubernur Aceh kala itu, Ali Hasan. Cut Nyak Dien diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia Presiden Soekarno melalui Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Ya, cerita dari saya. Apabila ada kekurangan, sebaiknya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.